Pernyataan Densus 88 itu adalah murni terkait dengan Taliban, terkait dengan terorisme. Tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Berkat jasa dari Densus 88, tentu saja banyak sekali kita bisa saksikan di layar kaca. Teroris ditangkap di mana-mana dan dieksekusi. Sehingga sampai dengan saat ini dan selamanya, jika masih ada teroris di Indonesia, maka Densus 88 sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam hal untuk memberantas segala macam tindak tanduk teroris di Indonesia. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Pada opini Kanal Timur kali ini teman-teman, saya mau mengkanter terkait dengan pernyataan Bapak Fadly Zon, yang benar-benar zong. Karena dia mengatakan bahwa Densus 88 itu pantas untuk dibubarkan. Pernyataan dia ini dicuitkan lewat akun Twitternya yang akan saya bacakan kepada kalian semua. Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamfobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan teroris sebagai bagian dari komoditas? Bukankah Fadly Zon yang jadikan PKI sebagai komoditas yang kerap menyampaikan tentang kebangkitan PKI? Sementara Fadly Zon sendiri saja tidak mampu untuk membuktikan di mana keberadaan PKI dan seperti apa organisasinya. Oke, kita kembali ke substansi awalnya. Cuitan Fadly Zon di akun Twitternya itu terkait dengan dia menanggapi salah satu artikel pemberitaan di salah satu media yang memiliki judul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia. Teman-teman, pernyataan Fadly Zon ini yang ingin supaya Densus 88 ini dibubarkan perlu dipertanyakan. Jangan-jangan Fadly Zon ini salah satu orang Indonesia yang mendukung kelompok Taliban dan teroris di Indonesia. Ingat, kita tidak Islamfobia. Kita tidak memiliki ketakutan terhadap agama apapun di muka bumi ini. Tapi yang kita takuti itu adalah teroris fobia, Taliban fobia, radikalisme fobia, intoleransi fobia, dan seterusnya. Lalu, apa maksud dari Fadly Zon ini yang mengait-ngaitkan antara Islam, kebangkitan Taliban, yang menginspirasi teroris di Indonesia? Pertanyaan saya adalah, apakah Fadly Zon ini mau menyamakan Islam dan kebangkitan Taliban di Afghanistan yang menginspirasi kebangkitan teroris di Indonesia? Nah, ini yang harus diklarifikasi oleh Fadly Zon, karena di sini dia membawa-bawa nama agama tertentu. Padahal yang dibahas oleh Densus 88 itu adalah terkait dengan Taliban dan eksistensinya teroris di Indonesia, bukan berbicara tentang agama tertentu. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Karena kita tahu, saya juga tahu, bahwa tidak ada agama di dunia ini yang mengajar atau mendukung tentang terorisme, apalagi segala bentuk kekerasan. Ingat sekali lagi, kita tidak Islamfobia, tapi kita teroris fobia, radikal fobia, intoleransi fobia, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena kita semua, termasuk saya, sadar bahwasanya teroris, radikal, intoleransi, dan lain-lain itu adalah ancaman nyata bagi kita semua. Nah, apa itu fobia? Pasti teman-teman lagi bertanya, apa arti fobia? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya bacakan, fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitaannya. Jadi, fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan. Misalkan Islamfobia,
Begitu, itu artinya ketakutan terhadap Islam. Nah, kita sendiri, saya pribadi sendiri tidak pernah ada rasa takut sama agama apapun di muka bumi ini. Karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang kebencian, permusuhan, tentang kekerasan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sama sekali masyarakat Indonesia yang takut sama agama tertentu, apalagi yang berkaitan dengan Densus. Pernyataan Densus 88 itu adalah murni terkait dengan Taliban, terkait dengan terorisme. Tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tekan ulang-ulang terkait dengan hal semacam ini, teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Densus 88 ini perlu dibubarkan seperti yang disampaikan oleh Fadly Zon? Saya rasa tidak perlu. Dan tidak usahlah kita mendengar ocehan dari Fadly Zon yang sebenarnya itu adalah ocehan sampah semua. Sampai dengan saat ini, yang namanya Densus 88 itu sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Karena Densus 88 selama ini telah memiliki jejak yang panjang, yang telah memiliki track record yang panjang dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Berkat jasa dari Densus 88, tentu saja banyak sekali kita bisa saksikan di layar kaca. Teroris ditangkap di mana-mana dan dieksekusi. Sehingga sampai dengan saat ini dan selamanya, jika masih ada teroris di Indonesia, maka Densus 88 sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam hal untuk memberantas segala macam tindak tanduk teroris di Indonesia. Lalu untuk Fadly Zon, kita mau apain dia? Orang seperti Fadly Zon ini, menurut saya dia ini adalah bagian dari kelompok Taliban dan teroris. Jadi cocoknya Fadly Zon ini dijadikan sebagai juru bicara Taliban atau teroris. Atau lebih pantas lagi, Fadly Zon ini kita kirim ke Afghanistan, biarkan dia di sana menjadi simpatisan Taliban di sana, atau mungkin kelompok Taliban di sana angkat dia menjadi menteri atau menjadi panglima perang di sana. Itu cocok untuk Fadly Zon di sana. Fadly Zon tidak cocok untuk berada di Indonesia, apalagi membuat pernyataan-pernyataan yang tendensius, yang sama sekali tidak menghargai jasa besar dari Densus 88 dan tidak memahami konteks yang disampaikan oleh Densus 88. Fadly Zon cocoknya merasakan dulu hidup di negeri Afghanistan itu seperti apa, supaya kalau Taliban mengatakan bahwa Fadly Zon, Anda jangan main Twitter karena Twitter itu tidak sesuai dengan syariat dari kelompok kami Taliban, ya silakan Fadly Zon ikuti. Atau misalkan Taliban mengatakan Fadly Zon jangan bermain YouTube di negara Afghanistan, di Taliban, ya Fadly Zon harus mengikuti karena itu bagian dari syarat dari kelompok Taliban. Jadi cocoknya Fadly Zon ini tinggal dan menetap saja selamanya di negara Afghanistan, tidak usah kembali ke Indonesia karena dia ini adalah bagian dari simpatisan dan pendukung loyalis dari Taliban. Nah teman-teman, sebagai penutupnya saya mau menyampaikan begini. Fadly Zon ini kerap kali membuat pernyataan yang tendensius, tidak berdasar, suka memfitnah dan tebar hoaks. Apa alasannya? Pasti publik bertanya-tanya, apa alasannya? Kalau menurut saya, Fadly Zon lagi mencari sensasi kepada kelompoknya, pendukungnya, konstituennya, kelompok ex-FPI, dan seterusnya. Hanya untuk mau menjaga suaranya di parlemen sana. Biar 2024 dia terpilih lagi menjadi anggota DPR. Dan begitu seterusnya. Kesimpulannya, Fadly Zon membuat pernyataan tendensius ini hanya untuk mau membuat kelompoknya senang. Dan rata-rata kelompoknya ini adalah kadal gurun garis keras yang telah dibodohi oleh seorang Fadly Zon demi tetap mendapatkan kursi empuk di Senayan sana. Oke teman-teman, jadi yang terakhir saya mau sampaikan lagi, sampai kapanpun jika teroris masih ada di Indonesia, maka Densus 88 anti teror masih sangat diperlukan di Republik ini untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara Republik Indonesia ini. Tetap kita jaga Densus 88, bravo untuk Polri, TNI, NKRI harga mati, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.